memang dasarnya manusia harus melaksanakan taat pada Allah yang disebut ibadah. Prosesnya segenap apa yang dilakukan adalah di mata dia beribadah pada Allah, karena tujuan yang jelas diciptakan manusia ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sudah selesai. Kenapa? Potensi itulah yang membuat ketenangan batin. Kenapa selalu ingat kepada Allah dimanapun dia ini bertindak, berucap, dan mungkin hati dan niatnya. Dan inilah yang membawa ketenangan jiwa baginya, bukan serta-merta bagaimana kelak balasan manusia, tidak. Akhirat bagaimana, yang penting saya jalankan itu. Udah, ini lebih level 3 udah. Siapa yang kayak gitu? Susah urusan. Ya, level 3. Kenapa? Bahwa semata-mata melaksanakan kewajibannya. Karena dia makhluk, Allah itu khalik. Cukup begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli wa sallim ala rasulil karim nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin muhtaramin, pengurus DKM dan Yayasan Masjid Raya Sekara City dan jajaran pengurus serta hadirin jamaah sekalian, walaupun ini adalah hari ke-7, mudah-mudahan membawa nikmat yang luar biasa ibadah kita kerjakan. Bapak ibu-ibu yang hadir, dan tentunya suasana ini marilah sama-sama kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan malam-malam dan siang kita Ramadan kita lalui. Semoga langkah kita ini menjadi hamba yang terpilih, hamba yang alhamdulillah yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai tujuan utamanya Allah wajibkan kehidupan ibadah di bulan Ramadan. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diiringi salat dan salam kepada Rasulullah baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Dalam hidup dan kehidupan manusia, semuanya ingin mendapatkan kebaikan dan keselamatan. Tapi serta merta tidak semua orang mendapatinya. Al-Ghazali misalnya menyebutkan an-nasu kulluhum halka illal alimu. Manusia itu semuanya itu celaka, semuanya binasa, rugi, kecuali mereka yang benar-benar punya ilmu. Karena jarang orang ini mau mengisi hidupnya dengan ilmu kesehariannya. Jarang orang ini mengisi hidupnya dengan pengetahuan yang baik. Jarang manusia ini berada di majlis-majlis yang isinya memberikan nasihat dan petunjuk. Kita buktikan di mana saja kita berada, jarang sekali kajian-kajian itu diisi. Betul nggak kira-kira? Susah. Itulah Allah berikan keistimewaan yang tersendiri. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah berikan derajat yang begitu luar biasa banyaknya, ditinggikan kepada mereka yang beriman dan mereka yang betul-betul memiliki ilmu yang Allah berikan kepadanya. Kalau kita majelis ini, keilmuan ini adalah manusia yang terselamatkan dari kebinasaan. Tentu bagi kita adalah memang PR kita di mana berada, di mana kita menjadi balinan pengurus dan berada di sekitar kita. Bisa ada rame-rame kajian Islam luar biasa, sangat sulit. Hingga itu kita membawa peran, walaupun kita banyak, tapi centang perenang tidak punya daya dan kekuatan, lemah di tengah kehidupan yang lain, karena mereka tidak biasa hidupnya motivasi mempunyai pengetahuan yang baik terhadap agama di mana mereka hidup. Itu contoh saja. Kemudian wal alimuna halka illal amilun. Demikian pula ada orang-orang yang sudah memiliki ilmu diberikan kepadanya, sulit konsekuensi mereka mengamalkan. Itu juga ada, memang dari mana aja mereka dapat. Dari saran ini tidak hanya di majelis ilmu, bisa saja melalui informasi-informasi lain. Dunia digital luar biasa, tempat ibadah banyak di mana-mana. Mungkin suatu saat dia hadir, suatu saat mungkin dia berupaya ingin menggali terhadap ilmu-ilmu tadi.
Tapi saya mengisi dengan bentuk amal ini sangat jarang sekali. Ya ini tempat kita lah. Nah, sangat sulit sekali orang punya konsekuensi bisa mengisi hidupnya dengan amalan yang nyata, sulit sekali. Hingga terpilihlah siapa yang mempunyai keistimewaan di balik itu adalah orang yang mampu mengamalkannya. Ini bagi kita sekarang ini. Ini PR bagi kita semuanya. Bahkan banyak dan sedikit bagi kita jalan terus. Kenapa? Ini adalah hamba yang terpilih insya Allah. Hadirin yang masih rahimakumullah. Demikian pula wa'amiluna halka illa mukhlisun. Demikian pula ada orang mempunyai rasa untuk punya aktivitas baik, amalannya juga rutin dia kerjakan, tapi terseleksi siapa yang ikhlas. Ya kira-kira ada nggak kira-kira? Udah gini insyaallah ada yang hati kita kadang-kadang tuh keselin lagi. Itulah ujian diberikan oleh kita. Maka berarti potensi keikhlasan itu penting. Ini level tertinggi. Inilah yang diperintahkan dalam Al-Quran tadi soal bayinya ayat 5. Wa ma umiru illa ya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa'a. Dan tidaklah mereka ini diperintahkan melainkan supaya mereka selalu bisa beribadah kepada Allah. Mukhlisin, bukan hanya semata mengerjakan ibadahnya, tapi juga dalam keadaan orang-orang yang ikhlas. Ini menggambarkan keikhlasan itu, ujungnya di situ. Lahuddin, karena Allah din dia laksanakan dengan taat dalam agama tersebut. Hunafa'ah, menjalankan dalam keadaan jejak istiqomah lurus. Terus kita laksanakan. Itulah ketika ada kemantapan hunafa bagi kita ini terseleksi dengan baik. Coba awal-awal kita penuh Pak di mana-mana, betul nggak kira-kira? Di sini juga penuh. Tapi pada ujung endingnya walaupun belum tentu pulang kampung, datangnya untuk melaksanakannya sangat sulit. Terlebih lagi apalagi ikhlas, lebih spesial lagi. Maka orang-orang punya potensi inilah yang perlu kita lihat. Dalam kitab La Tahzan Innallaha Ma'ana misalnya, tentu ada lagi ikhlasnya kita terseleksi lagi Pak. Terseleksi lagi. Jenisnya kayak apa yang dimiliki oleh kita? Yang pertama namanya ikhlasul mubtadi, di mana keikhlasan itu bagi pemula. Mubtadi pemula. Memang banyak kerangka kita berbuat kesalahan diri, amal ibadah, potensi berbuat baik kepada sesama. Kita mengerjakan niatnya karena Allah. Benar. Tetapi karena dia untuk mengetahui di balik manfaat kebaikannya ada harapan supaya rezekinya lancar. Ada nggak kira-kira? Supaya usahanya baik, supaya terjaga betul hubungan kebaikan antara satu sama lain. Tadi kata pembaca kan gitu. Kenapa kita perlu zakat di sekitar kita? Supaya timbal balik. Kita aman, mereka juga mendapatkan perhatian. Ya gitu kan. Kebaikan yang kita laksanakan ada timbal baliknya. Karena ada orang, kenapa sholat duhanya rajin supaya rezekinya lancar? Kenapa perlu doa mulu supaya naik jabatan? Memang betul, boleh semacam itu diharapkan, silakan. Segala perbuatan-perbuatan tadi di mana kemanusiaan maupun ibadah khusus yang kita kerjakan, di balik itu ada potensi berbalik kebaikan pada kita harapkan di dunia ini. Entah itu materi, entah itu kehidupan yang nyaman, entah itu penjabatan dan sebagainya. Seiring dengan perbuatan-perbuatan kebaikan kita karena Allah kita kerjakan, itu baru berpotensi ikhlas tadi namanya. Gak apa-apa. Ya. Ibarat orang, apa yang kerja capek kalau dapat gaji? Gitu ya, itu nggak apa-apa, boleh aja. Yang kedua namanya ikhlasul abid, di mana orang mengerjakan suatu prestasi kebaikan, amal soleh, ibadah yang dia kerjakan. Nggak perlu kalau dunia itu yang dicari. Nah, apain sih? Ketika kita mengharapkan rezeki yang banyak, harta melimpah, ujung-ujungnya yang nikmatin nanti keluarga. Makanya apa? Allah mungkin bisa kasih, tapi bertujuan itu. Bisa jadi kita jadi berbuat baik bersama, kita nggak harus mengharapkan kebaikan dibalas lagi kebaikan itu. Kenapa bisa suatu saat kita ini pindah suatu tempat lain untuk lagi kok? Bisa jadi kita baik kepada sanak kerabat dan keluarga,
Tetapi bisa jadi hal itu hanya terbatas, di mana hidup ini ada batas waktunya. Oleh karenanya apa? Tidak mengharapkan balasan sedikit pun. Tatkala punya keikhlasan ini laksanakan, semata potensinya adalah mengharapkan yang di akhirat yang lebih penting. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Maka orang dalam potensi ini apa? Dia betul-betul wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dunia enggak penting, akhirat yang jelas tujuannya, surga. Kira-kira capek-capek begini, apa kita berbuat sesuatu pada manusia yang nilai macam-macam. Udah rajin banget, orang ngatain ada aja, udah jadi aja. Bener? Ya Pak Jikus ya, Pak Jikus. Ada aja itu. Kalau kita nggak ada potensinya, harus ngapain amat? Inilah pentingnya kita dilatih. Udah dunia nggak penting, kenapa? Allah jaminkan kita surga. Udah itu aja. Ini baru level 2. Insya Allah kita bisa lakukan ini. Ya, udah terus aja laksanakan. Ya Pak Gun ya. Nggak apa-apa lah informasi yang terus Pak Mahmud, nggak apa-apa lah tiket di sini. Tiket khusus. Iya. Ini contoh aja bagi kita. Kita hadapi itu. Kenapa? Enggak penting dunianya, mungkin balasan seperti apa. Kenapa? Pasti Allah berikan yang istimewa, surga. Maka banyak orang walaupun sulit hidupnya tapi taat ibadahnya. Kenapa? Enggak penting dunianya. Kenapa Allah kasih nanti yang disebut namanya akhirat yang baik untuknya. Dia pahami wal akhiratu khairul laka minal ula. 2. 3-nya ikhlasul muhib. Orang itu nggak perlu lagi yang namanya dunia, harta, jabatan, kedudukan, dipuji oleh orang, oleh tas, itu nggak penting itu. Nggak. Apalagi dia takut neraka, nggak. Surga, maka kalau orang ngasih silakan. Yang penting dia apa? Potensinya dia selalu mengejar kebaikan. Kenapa? Memang dasarnya manusia harus melaksanakan taat pada Allah. Yang disebut ibadah. Prosesnya segenap akti dilakukan adalah di mata dia beribadah pada Allah. Karena tujuan yang jelas diciptakan manusia hanya ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sudah selesai. Kenapa? Potensi itulah yang membuat ketenangan batin. Kenapa selalu ingat kepada Allah dimanapun dia ini bertindak, berucap, dan mungkin hati dan niatnya. Dan inilah yang membawa ketenangan jiwa baginya, bukan serta-merta bagaimana kelak balasan manusia, tidak. Akhirat bagaimana, yang penting saya jalankan itu. Udah, ini lebih level 3 udah. Siapa yang kayak gitu? Susah urusan. Ya, level 3. Kenapa? Bahwa semata-mata melaksanakan kewajibannya. Karena dia makhluk, Allah itu khalik. Cukup begitu. Yang keempat, ikhlasul arif. Di mana potensi kita sering melaksanakan kebaikan, nggak perlu lagi harapan sesuatu hal yang kita kerjakan. Semata-mata apa? Allah menjadi dasar kita untuk takarrub kepadanya. Makanya dalam kitab Al-Tuqyan disebutkan al-ikhlasu huwa an yakuna qalbuhu mahdar taqarrub ila Allah Ta'ala. Yang namanya ikhlas itu di mana aktivitas dalam dilakukannya itu tujuannya hanya murni dalam rangka beribadah kepada Allah. Maka apa? Ibadah yang dikerjakan adalah sarana kebutuhan, bukan lagi kewajiban, bukan lagi harapan akhir seperti apa, dunianya mungkin kualitas tidak penting lagi. Kenapa? Semata-mata ibadah itu sebagai kebutuhannya. Kalau dia melaksanakan, maka dia rugi. Kalau nggak ada kebaikan sehari itu dia mengerjakannya. Kalau dia nggak ibadah kesehariannya, dia nggak ngaji, rugi. Dia nggak sholat, rugi. Dia nggak zakat, rugi. Dia nggak berkata yang baik, rugi. Kenapa? Potensi yang dia untungkan adalah kalau dia bukan kebaikan itu sebagai kebutuhan, maka dengan berat apapun potensi kebaikan dilaksanakannya. Lah kalau Imam Syafi'i bisa 60 kali apa? Kalau kita menurut ya, misalkan 60 kali atau bulan Ramadan. Kenapa? Udah potensi itu. Imam Ahmad bin Hanbal sholatnya 300 rakaat. Apa? Betul. Para ulama terdahulu itu sudah begitu. Cara ibadahnya mereka bukan lagi kewajiban, bukan lagi harapan dunia, harapan akhirat ataupun balasan pujian, tapi ada kebutuhan dia ingin selalu dekat pada Allah dan sandingkan dalam hidupnya. Mudah-mudahan manfaatnya billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.